Gus Ipul sama Cak Imin jadi satu tim Pak Prabowo. Apakah ini akan bisa menjalankan kerja yang serius bersama-sama menghasilkan, atau seperti Tom and Jerry, kejar-kejaran dan kemudian selindutan? Atau masih ingat kan suasana PKB NU yang luar biasa konfliknya kemarin? Bagaimana menurut kalian, apakah ini akan menjadi solusi untuk PKB dan NU, atau ya ini perang dingin di antara keduanya? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Perang terbuka antara Cak Imin sama Gus Ipul. Wow, kok perang terbuka, terlalu kasar ya. Maksudnya kemarin kan suasananya seperti perang betul. Bagaimana Cak Imin dan Gus Ipul, ya konflik yang di permukaan. Tetapi pada saat ini sepertinya itu akan selesai. Cak Imin menjadi Menko-nya Gus Ipul. Gus Ipul menjadi bagian dari Cak Imin. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas bagaimana solusi yang terjadi ini. Pertama kita baca di Kompas. Jadi Mensos Gus Ipul siap bekerja di bawah Menko Cak Imin. Oh, ini sudah siap bekerja di bawah Cak Imin, dikoordinir oleh Cak Imin. Kemudian yang kedua di Kompas juga, jadi Menko bawahan Gus Ipul, maksudnya jadi Menko bawahan Gus Ipul Cak Imin. Pesan Presiden Pak Presiden Prabowo, lupakan urusan pribadi. Oh, itu urusan pribadi. Kemudian di CNN Indonesia, Kementerian Gus Ipul di bawah koordinasi Cak Imin. Dan yang terakhir kita lihat di Tribun, judulnya tidak kalah menarik, Cak Imin enggan jawab soal Gus Ipul yang bakal jadi rekan di kabinet. Pilih yang mana? Oke, pilih yang ada di Kompas dan kemudian nanti kita kupas. Jadi Menko bawahkan Gus Ipul Cak Imin, pesan Presiden Prabowo, lupakan urusan pribadi. Jakarta Kompas.com, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku tak ada persoalan harus bekerja satu barisan dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau karib dengan disapa Gus Ipul. Di Kabinet Merah Putih, pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Jadi di sini akan ada kementerian-kementerian yang dipimpin oleh orang-orang yang berbeda-beda partai. Nah, kalau sudah masuk di sini, iya kita sama. Kata Cak Imin ditemui di Gedung Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK Jakarta. Hal ini disampaikan usai ditanya wartawan terkait dirinya yang akan membawahkan Gus Ipul dalam kabinet Prabowo, kabinet Merah Putih. Cak Imin adalah Menko Pemberdayaan Masyarakat yang akan mengkoordinasikan kerja beberapa kementerian, salah satunya adalah Kementerian Sosial yang di situ adalah Gus Ipul menjadi menterinya. Diketahui Cak Imin merupakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, itu sempat berkonflik dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama, di mana Gus Ipul adalah Sekjen PBNU. Cak Imin menegaskan bahwa kini tak ada lagi perbedaan pandangan atau pemahaman politik ketika sudah satu barisan dalam kabinet Merah Putih. Di kabinet nggak ada partai yang melatar belakangi, nggak ada perbedaan yang melatar belakangi. Satu kesatuan Merah Putih, tegas mantan Wakil Ketua DPR RI ini. Selain itu, Cak Imin juga mengungkapkan pesan Presiden Prabowo Subianto untuk melupakan persoalan yang pernah ada di masa lalu ketika sudah masuk kabinet Merah Putih. Lupakan semuanya masa lalu. Move on, move on. Perintah Presiden Merah Putih, lupakan urusan kelompok, pribadi, partai, apalagi perbedaan pendapat, kata Cak Imin. Untuk itu, ia menekankan bahwa dirinya pun akan mengkomunikasi dengan Gus Ipul ketika melaksanakan tugas kabinet. Menurutnya hal ini lantaran sekarang yang paling penting adalah urusan negara, bukan kelompok ataupun golongan.
Ya harus komunikasi dengan Gus Ipul karena ini negara bukan urusan PKB PBNU. Kita agak menjadi tertawa. Sementara itu Gus Ipul juga sudah menegaskan tidak keberatan jika nantinya ia harus bekerja di bawah Caimin dalam kabinet merah putih. Meskipun demikian, Gus Ipul mengaku belum mengetahui secara pasti apakah Kementerian Sosial akan berada di bawah Kemenko Pemberdayaan Masyarakat. Tidak ada masalah dengan siapa saja, tapi sampai sekarang saya belum tahu nanti koordinasinya dengan siapa, ujar Gus Ipul saat waktu pelantikan kemarin. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran awan ketidakadilan. Ini yang terjadi terkait dengan konflik yang ada di sana. Bahwa Caimin sebagai orang yang berkonflik, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, berkonflik dengan Gus Ipul pada waktu menjelang pelantikan Pak Prabowo. Waktu itu memang belum ada tanda-tanda ini akan menjadi satu. Bagaimana kalian? Apakah Caimin sama Gus Ipul seandainya ini menjadi satu tim bisa bekerja sama atau akan menjadikan tempat yang perang dingin? Menurut analisis saya pertama, ya kita mengucapkan selamat kepada Gus Muhaimin, Caimin dan Gus Ipul, Saifullah Yusuf yang pada kesempatan kemarin dilantik oleh Pak Prabowo menjadi sama-sama menterinya. Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat untuk Gus Muhaimin Iskandar dan Menteri Sosial untuk Saifullah Yusuf Gus Ipul. Keduanya mendapatkan apresiasi dari Pak Prabowo untuk membawa negeri ini lebih baik, bekerja untuk merah putih. Sehingga dalam apresiasi ini tentunya kita semuanya tidak melihat sosok Caimin itu adalah ketua umum PKB, Gus Ipul adalah sosok sekjen PBNU, bukan, tetapi ini sudah sebagai menteri. Sehingga yang kedua, ketika Caimin ditanya apakah nanti bisa bekerja sama dengan Gus Ipul, maka pernyataan Caimin itu betul. Kata Pak Prabowo, sesudah dilantik, lupakan masa lalu, lupakan konflik-konflik yang pernah terjadi. Ini jawaban secara tidak langsung terhadap konflik yang ada Gus Ipul sama Caimin. Ya, semuanya paham bahwa pernah konflik yang serius terkait dengan struktur yang ada di PKB, muktamar PKB, muktamar PBNU dan lain-lainnya. Semua paham. Tapi di sini adalah lupakan masa lalu, lupakan ego pribadi. Indonesia atau merah putih bisa menjadikan satu antara Muhaimin sama Gus Ipul, PKB sama PBNU. Luar biasa. Ini menjadi penyemangat untuk memberikan solusi dan memberikan warna yang berbeda. Mungkin kalian bertanya, mungkinkah hal ini juga terjadi dalam proses bekerjanya nanti? Maksudnya tidak cukup menjadi omongannya Caimin pada waktu sesudah dilantik, begitu juga tidak cukup hanya omongannya Gus Ipul sesudah dilantik, tapi dalam bekerja 5 tahun ke depan, keduanya bisa dalam satu tema membangun negeri, melaksanakan amanah menjadi menteri, dan melupakan konflik-konflik yang ada. Hal ini perlu waktu untuk menjawab hal itu. Tetapi selama Pak Prabowo menjadi penengah dari mereka semuanya, menurut saya iya. Pak Prabowo sebagai presiden itu memberikan solusi konflik terhadap PKB sama PBNU adalah mereka semuanya tidak dihilangkan, mereka semua diberikan tempat untuk negeri ini. Apakah memang hubungannya ini PKB sama PBNU ingin mencari pengaruh dalam proses itu? Itu kita tidak tahu.
Kalian mungkin yang bisa menjawab, tetapi bahwa sempat berkonflik. Dan selanjutnya caranya adalah supaya resolusi konflik itu adalah mereka ditampilkan semuanya. Maka apalagi kemudian dalam satu kementerian, maka selesai. Selanjutnya, yang ketiga analisanya. Seandainya ini berlanjut, maka oke. Tapi seandainya tidak berlanjut, maksudnya ada sebuah konflik yang tidak bisa selesai, saling menampilkan egonya, bagaimana solusinya? Menurut saya sih itu bisa saja terjadi, tetapi dalam tahap awal ini, apalagi 100 hari pemerintahannya Pak Prabowo, Mas Gibran, saya melihatnya antara keduanya itu berusaha untuk membantu Pak Prabowo sama Mas Gibran untuk bekerja, untuk menampilkan karya 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran ini. Meskipun di situ pasti ada beberapa kendala, apalagi terkait dengan Menteri Sosial, anak buahnya, maksudnya dulu di bawah Bu Risma, sekarang Gus Ipul. Gus Ipul memang orang PBNU, tetapi pernah mempunyai sejarah di PDI Perjuangan, dan selanjutnya pernah di PKB, dan selanjutnya. Nah, di sini dalam menyusun struktur yang ada, program-program yang ada, perlu ada penyelarasan dengan Menko, Pak Menko, seandainya itu terjadi dengan Gus Muhaimin, sehingga menjadi enak bekerja untuk membantu Pak Prabowo membangun negeri ini. Nah, dalam 100 hari ini menurut saya kecil kemungkinan konflik akan terjadi. Seandainya terjadi, maka tidak akan muncul di permukaan. Cukup itu akan terjadi perang dingin atau saling menahan. Tetapi pasca 100 hari, nah itu nanti yang akan kita lihat. Nah, di sini kalau misalkan konflik selanjutnya tidak bisa diselesaikan, Pak Prabowo perlu memberikan solusi untuk keduanya. Apakah beliau keduanya ditempatkan dalam kementerian yang berbeda, maksudnya bukan dalam koordinator, bukan dalam koordinasi, atau mungkin salah satunya harus diberi amanah yang sangat berbeda, atau bahkan diberhentikan. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah Pak Prabowo memberikan solusi untuk anak negeri yang sebetulnya mempunyai potensi luar biasa. Konflik bukan berarti konflik. Konflik itu kan sebetulnya ada sebuah ide dan gagasan yang baik ditawarkan untuk negeri ini. Pada posisi belum ketemu, maka mereka hadir yang namanya konflik itu. Saya melihatnya pada waktu kemarin PBNU sama PKB itu memang mempunyai gagasan-gagasan yang hebat untuk negeri ini, tetapi belum ada titik temu, kemudian terlihat konfliknya. Nah, ketika sekarang ada sebuah tempat, maka menurut saya konflik PKB sama PBNU ini akan down, bahkan bisa hilang sama sekali, tapi minimal down, menurun. Bahwa yang di permukaan konfliknya waktu itu PKB sama PBNU adalah PKB harus lapor kepada PBNU bla 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 bla, karena yang menghadirkan PKB adalah PBNU atau orang-orang PBNU. Tapi PKB tidak, ini ormas, ini ormas dan organisasi politik, ini hal yang berbeda. Maka kedua hal itu kalau diteruskan akan berlanjut konfliknya. Hanya cukup singkat Pak Prabowo dengan ajiannya menjadikan Gus Imin sama Gus Ipul, maka selesailah konflik hal itu, menjadikan merah putih. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah yang terjadi suasana dalam negeri ini. Kebaikan-kebaikan bisa hadir dari hal yang menurut orang lain tidak baik. Padahal sebetulnya konflik itu pada dasarnya baik. Seandainya atau syaratnya adalah ada gagasan dan ide. Ya seperti anak kecil itu. Anak kecil itu kan kadang-kadang itu kan kita mengartikan yang berbeda. Oh, itu nakal ya. Padahal sebetulnya bukan nakal,
tapi dia punya ide dan gagasan yang mau diciptakan, tapi orang dewasa tidak mampu untuk menerima hal itu. Pecinta masa depan kita, tegakkan kebenaran, lawan kejahatan. Semoga ini menjadi solusi antara Gus Ibo sama Gus Muhaimin, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Menteri Sosial. PKB sama PPNU semoga juga bisa lebih slow down terkait dengan konflik yang selama ini terjadi, dan semoga semuanya kembali kepada untuk kebaikan Merah Putih untuk negeri. Semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Prabowo. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.